Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para peserta didik yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu pengetahuan sosial yang mana pekan lalu telah sampai pada eh, contoh sumber daya hayati, ya, peran SDA terhadap pembangunan ekonomi. Sebelumnya kita akan bahas dulu tugas yang lalu yang telah dikerjakan. Nah, kita akan bahas yang pertama, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam hayati. Nah, berikan contoh industri yang dihasilkan dari pertanian dan kehutanan. Ini yang lain yang belum menanggapi atau yang belum masuk, silahkan masuk ya. Contohnya hasil pertanian adalah padi, palawija, rempah-rempah, sayuran, dan lain sebagainya. Perkebunan, kapas, karet, kelapa sawit, ya betul ya. Industri beras, ya dari hutan, triplek, kertas, kayu, getah, karet, ya lain sebagainya banyak. Kemudian jelaskan cara mengolah perkebunan agar dapat maksimal sebagai peningkatan pembangunan ekonomi. Ya menurutmu ada yang mengurangi penggunaan energi? Maksudnya gimana ini? Tidak merusak sumber daya alam, diberi pupuk alami, betul, rutin disiram, ya, pemupukan, penyiraman, ya, menanam tanaman dengan baik, menanam tanaman, menyiram tanaman secara teratur. Salah satu contohnya hasil panen jagung. Ya, intinya apa, untuk memaksimalkan perkebunan itu ya dikelola secara baik dan benar, ya. Jangan menggunakan pupuk yang berlebihan. Ini juga maksud saya pupuk kimia, ya, pupuk yang buatan ini jangan berlebihan. Nanti akan merusak tanah. Penggunaan penyemprotan hama disinfektan, penyemprotan dengan uh, apa penyemprotan kimia, bahan kimia itu juga jangan berlebihan. Justru nanti akan malah meracuni konsumen, ya. Ini maka hati-hati. Baik, kita lanjutkan sumber daya hayati dan non hayati antar region. Nah, contohnya apa ini? Sinar matahari ini dipakai oleh semua. Nah, sinar matahari itu menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Fungsinya apa? Banyak sekali manfaat dari energi sinar matahari. Adalah untuk mengeringkan benda yang basah, ya, seperti kita menjemur pakaian, kerupuk, ikan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian apa? Membantu proses pembuatan garam. Karena apa? Ya setelah air laut itu dimasukkan atau diangkut, ya, dalam tempat pengeringan atau tempat penguapan air laut menjadi garam. Nah, ini nanti setelah air laut menguap akan jadi garam sebelum diolah ke pabrik. Apalagi ya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, ya, dan lain sebagainya, termasuk sumber energi pembangkit listrik. Nah, ini manfaatnya sangat besar. Ya, salah satu yang dapat kita adalah panel-panel ini diubah dari energi matahari menjadi energi listrik. Saya kira di lampu-lampu merah, ya, pasti sudah ada yang seperti ini, ya. Kemudian energi yang lain adalah energi angin, ya. Ada yang pernah melihat gambar seperti ini? Nah, ini di Pantai Samas ada, ya. Bagi yang belum, silahkan lihat kapan-kapan. Ini energi listrik dari angin, pembangkit listrik tenaga angin, PLTA. Nah, angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naik udara hangat dan udara dingin. Ya. Energi angin ini sudah digunakan untuk apa? Sebelumnya ada kapal layar, kincir angin, ya, dan untuk menggiling gantung ini sudah waktu itu menggunakan energi angin. Nah, energi angin ditangkap oleh turbin angin kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya. Pemanfaatan energi angin ini di Indonesia sudah dilakukan di PLT Bayu, Samas, Bantul, ya. Panas bumi, geothermal. Ini apa? Sebagai tempat rekreasi pada pemandian air panas, ini contohnya. Menghangatkan pembangunan melalui sistem pemanas listrik.
Air panas dekat permukaan bumi disalurkan langsung ke dalam bangunan dan industri untuk mendapatkan panas. Yang lainnya adalah pembangkit listrik tenaga geotermal ya, dengan membutuhkan air atau uap pada suhu yang tinggi. Jadi manfaat panas bumi ya, panas bumi. Kemudian keunggulan sumber daya perairan di Indonesia. Perairan di Indonesia banyak sekali, ada air tawar. Air tawar pun ada, nanti ada air permukaan bawah, ada air permukaan ya. Kemudian di dalamnya ada sungai, danau, rawa. Ya, kalau air bawah permukaan ada air tanah. Kemudian ada air laut. Di sini semuanya fungsinya banyak sekali di Indonesia khususnya ya. Ya, kita tahu sumber irigasi dari mana, dari danau, dari waduk, kemudian dari sungai ya, bendungan dan lain sebagainya. Dan di situ ada air tawar, di dalamnya ada ikan-ikan laut, ikan tawar dan sebagainya. Air laut begitu juga merupakan banyak sekali sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah kita hidup di Indonesia dengan berbagai kekayaan alam yang luar biasa. Nah, ini salah satu contoh perairan, ada sungai, adalah laut. Nah, kemudian sumber daya alam strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional. Ya, ini insya Allah kita bahas pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.